Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi dasar 1.4 meyakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. 2.4 menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. 3.4 menganalisa makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 4.4 menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Adapun tujuan pembelajaran anak-anak sekalian, dalam mengikuti proses pembelajaran ini, Ibu berharap supaya kalian dapat menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. 3. Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan sikap disiplin kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi pokok pelajaran kita hari ini, yang pertama pengertian malaikat, kemudian nama-nama malaikat dan tugasnya, hikmah beriman kepada malaikat. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang pengertian malaikat, terlebih dahulu anak sekalian kita muhasabah diri dulu. Anak-anak, pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasakan selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarangan melakukan sesuatu. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat dan senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi muraqabah oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kalian lihat foto di depan ini, itu ada seorang kaya atau orang berada. Dia memberikan sedekah kepada fakir miskin yang minta-minta. Tidak ada satupun orang yang melihat di sisinya. Namun dia yakin para malaikat akan selalu mengawasinya. Dan dia punya keyakinan bahwa apa yang dia lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat berasal dari bahasa Arab malak yang memiliki arti pembawa pesan. Bentuk jamaknya adalah malaikah. Malaikat diyakini sebagai makhluk surgawi, diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Artinya, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari campuran api dan Adam diciptakan dari tanah. Adapun hukum beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Hukum beriman kepada malaikat-malaikat Allah hukumnya fardu ain. Ia merupakan salah satu rukun iman. Selain iman kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada-qadar, hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai berikut, Quran Surah Al-Baqarah ayat 285, yang artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Kemudian anak-anak sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang beriman kepada malaikat Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada bersama kami. Lalu datanglah seorang laki-laki dengan berjalan kaki, lantas bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya dan para rasulnya, kitab-kitabnya dan hari akhir. Kemudian disebutkan pula di dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 1,
Di sini Allah berfirman, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 1, 2, dan 3, dan 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita masuk ke materi yang berjudul jumlah malaikat dan tugasnya. Anak-anak sekalian, adapun jumlah malaikat sudah kita ketahui bahwa jumlah malaikat ada 10 malaikat. Malaikat ke-1 yaitu malaikat Jibril, dikenal sebagai penghulu para malaikat. Jibril adalah 1 dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril 2 kali disebut dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 97-98 dan Al-Quran surat Al-An'am ayat 6. Malaikat Jibril memiliki nama lain atau julukan, diantaranya adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu. Malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Adapun tugas malaikat Mikail adalah mengatur urusan makhluk Allah, termasuk mengatur rezeki, terutama untuk manusia, seperti mengatur air, menurunkan hujan, membagikan rezeki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Adapun malaikat yang keempat anak-anak sekalian yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad lamanya, hingga menunggu perintah Allah untuk ditiupnya pada hari kiamat. Adapun tiupan yang pertama akan mengguncangkan dunia beserta isinya. Kemudian tiupan yang kedua akan mematikan para malaikat, serta tiupan yang ketiga akan membangkitkan orang-orang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang yaumil mahsyar. Selanjutnya malaikat yang kelima yaitu malaikat Munkar. Malaikat Munkar bersama malaikat Nakir tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati dalam. Kemudian yang keenam malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir merupakan 2 malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati dalam kubur. Hal itu akan dimulai ketika pemakaman selesai dan orang terakhir dari jemaah yang mengikuti pemakaman telah melangkah dari. Malaikat selanjutnya yaitu malaikat Raqib. Adapun tugas malaikat Raqib adalah mencatat segala amal kebaikan manusia. Ia bersama malaikat Atid yang mencatat amal buruk bertugas bersama. Di sini disebutkan dalam Al-Quran surat Qaf. Kemudian malaikat yang ke-8 yaitu malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat Raqib dan Atid sangat jujur dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak ada keburukan dan kebaikan yang luput dari keduanya. Selanjutnya malaikat yang ke-9 yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di dalam neraka. Malaikat Malik disebut dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf surat 43 ayat 77, artinya, dan mereka berseru, "Hai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Sungguh kamu akan tetap tinggal di dalam." Selanjutnya anak-anak sekalian, malaikat yang terakhir atau malaikat yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang akan masuk ke dalam surga. Nah, anak-anak sekalian, malaikat Ridwan ini adalah malaikat yang paling banyak senyumnya karena dia sangat bangga pada orang-orang muslim yang beriman yang dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak sekalian yaitu penutup dari pelajaran ini. Ini saja anak sekalian dapat Ibu sampaikan dalam materi Malaikat Selalu Bersamaku. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan Ibu mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangannya. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri mengucapkan billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you don't start a conversation.